Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau kita masih ada sebagaimananya kita ada pada pagi hari ini, sehat tanpa suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya Tuhan tetap baik dalam hidup setiap kita. Mazmur 135 saudara, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, hanya Tuhan yang patut dipuji. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan, haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Pujilah bagi namanya sebab nama itu indah. Pagi hari ini mari kita mau datang. Gak cuma sampai pelataran tapi kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Bawa persembahan kita bawa korban syukur kita sama Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan. Dengan kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain dengan puji dan sembah Engkau Bapa. Kau yang begitu baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau yang terlebih baik dalam hidup setiap kami Bapa. Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau menemani langkah-langkah kami Tuhan hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh-sungguh baik. Kau teramat baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Kau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kau yang begitu peduli akan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tiada yang satu-satunya sumber pengharapan kami, satu-satunya tempat kami berlindung Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biar nyanyian kami Tuhan, biar nyanyian kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini ekspresi kami Tuhan, ini ekspresi cinta kami sama Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice to oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you hear. Let it be a sweet sound in your ear. Kami mencintai-Mu sungguh Bapa. I love you Lord, and I lift my voice worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King. Ambil semuanya Tuhan,
in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari sama-sama umat Tuhan yang di rumah bangkit berdiri. We love you, God. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Kami mengangkat tinggi tangan kami, Tuhan. We love you. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, rejoice. Take joy, my King. Ambil semuanya, Tuhan. In what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari biar musik sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, Bapa. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Hati kami meluap-luap. Hati kami penuh syukur, Bapa. Hati kami penuh syukur pagi hari ini. Kami mencintai-Mu, Abba. We love you, God. We love you, Lord. We love you, Lord. Biar hadirat-Mu memenuhi kami, Tuhan. Memenuhi setiap rumah-rumah umat-Mu, Bapa. Biar namanya syakara lama-lama. Yora nama syakara lama. Haleluya. Kami mencintai-Mu, Abba. Kami mencintai-Mu, Bapa. Tiada seperti-Mu yang kami sembah. Tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Haleluya. Biarlah yang manis,
yang manis kau dengar keluar dari kami Bapa. Haleluya, 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 oh, haleluya. Sungguh kami bangga punyalah seperti-Mu Tuhan. Kami kagum, kami terpesona akan perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Abah. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ada untuk menyenangkan-Mu. We worship You Lord, we worship You Lord. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. You're my King. Ambil semuanya Tuhan. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. We love You, Lord. We love You, Lord. And I lift my voice. Kami mengangkat suara kami Tuhan, to worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Biar hanya yang manis saja kau dengar Tuhan. I love You, Lord. Yang di rumah-rumah mari sembah Dia. Kali mabok, mari menyanyi buat Tuhan. To worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Berikan tepuk tangan Tuhan, umat Tuhan. Berikan tepuk tangan umat Tuhan.
haleluya. Benar Tuhan, biar hanya yang manis saja yang Kau dengar pagi hari dari setiap kami. Ambil semuanya ya Bapa. Ambil semua penyembahan kami ini Tuhan. Sebab hanya untuk-Mu kami menyembah Tuhan Yesus. Kami menyembah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Abah, terima kasih Bapa. Biar beberapa menit ke depan kami masih mau menyembah, memuji Engkau Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus, semuanya itu Bapa. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Demi nama Yesus umat Tuhan yang masih mau siap terus untuk menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik saudara, haleluya. Dimanapun kita berada dimana kita berada pagi hari ini, saya percaya itu gak menghalangi sukacita kita dalam Tuhan. Sebab sukacita kita dalam Tuhan selalu baru setiap hari. Yang di rumah-rumah, mari tetap berdiri, tetap bangkit berdiri, kita mau tetap memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Yeay! You know that I love you. You know that I want you way so much more than I have before. Amen. These words are from my heart. These words are not made up. I will be free. I am devoted to you. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. And forever and ever I'll give my presence to you. Yes, God. Say Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my presence to you. You know that I love you. You know that I want you now so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I will be devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Amen. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. And forever and ever I'll give my presence to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Benar Tuhan. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give my
my praises to you. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan, penyembahan kami, pujian kami hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah. Sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat satu tayangan, satu klip. Voice of Pentecost, mari tangkap pesan Tuhan buat setiap kita lewat klip ini, saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara,
Mari kita saksikan pengumuman sepekan GBI Miracle Service Tang City CK5. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online GBI Miracle Service Tang City. Selamat datang dan selamat bergabung. Selama masa pandemi COVID, ibadah dialihkan menjadi ibadah online setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, jangan ragu menghubungi kami lewat sosial media yang ada atau WhatsApp ke 0817878399. Bagi yang rindu tetap memberi persembahan, silakan transfer via nomor rekening yang ada di layar. Mari kita tetap berdoa, tetap percaya, perkatakan dan lakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Berfirman buat setiap kami Roh Kudus pagi hari ini. Bapa, sampaikan setiap kepada kami Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu buat setiap kami. Kami anak-anakmu, kami siap engkau ajar Tuhan. Kami siap mendengar apa yang Engkau mau sampaikan buat setiap kami, Abah. Thank you God, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Biar pujian ini menjadi doa bagi kami. Biar pujian ini keluar dari hati kami Tuhan. Pujian yang benar-benar menyatakan kalau kami benar-benar mencintai-Mu, Abah. Haleluya, haleluya. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari sama-sama berdiri umat Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Hatiku dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah.
ku cinta. Mari biar musik sembah Tuhan, sembah Dia umat Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang patut kami sembah. Segala hormat, segala pengagungan kami hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. We worship you God, we honor you. You are the mighty God. Kau Allah kami yang perkasa, Kau Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Yaradabaya sekaralabaya ralabo. Yaradabaya sekaralabaya. Yaradabaya sekaralabo. Yaradabaya sekaralabo. Yaradabaya sende. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami benar-benar mencintai-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan, selain dengan puji dan sembah Engkau Bapa. Kau Allah, hanya Engkau Allah yang patut kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu, berbicara buat setiap kami Roh Kudus, berbicara buat setiap kami Abah. Kami siap pendengarnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami semua umat-umat yang berkemenangan, umat-umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan saja. Saya bersyukur kalau hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama lewat saluran online. Kita boleh mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang ada boleh semakin menguatkan, meneguhkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini masa-masa yang sukar memang sedang terjadi. Pandemi belum selesai, dampak mulai terasa. Resesi ekonomi terjadi. Bahkan secara sosial, dampak-dampak negatif juga mulai kita alami. Bapak Ibu Saudara, tapi biar hari ini setiap kita boleh semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mari kita baca dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat
Judul perikopnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Kita tidak pungkiri bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan. Mungkin tahapannya, mungkin levelnya berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita mempunyai pergumulannya masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda berkata, Bapak nggak tahu apa yang saya alami. Yang saya alami begitu berat. Yang saya alami begitu nggak enak. Yes, saya mungkin nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan percaya Tuhan Yesus ada bersama saudara saat ini juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Saya bacakan, mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yes, pesan firman Tuhan yang kuat pagi hari ini adalah jadilah kuat. Mari katakan kanan kirimu, sesama anggota keluarga, teman-temanmu, kerabat, katakan jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini perkataan ini begitu menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, mari katakan sama kan, jadilah kuat. Kenapa? Karena banyak yang hari-hari ini mulai lemah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang mengalami kelemahan tubuh. Atau mungkin mengalami dampak akibat resesi ekonomi. Anda mulai takut, khawatir, lemah secara iman. Mulai tidak percaya sama Tuhan. Tapi mari biar siang hari perkatakan sama dirimu sendiri. Katakan, hai jiwa, jadilah kuat dalam. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dalam perikop ini, panggilan untuk ikut menderita, memiliki fokus yang jelas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan, mari simak baik-baik, perhatikan baik-baik Alkitab Anda di rumah, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya, itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jelas, penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan karena pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara. Pemberitaan Injil bukan hanya bicara soal secara langsung menyampaikan kabar baik, menyampaikan bahwa Yesus ialah Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pemberitaan Injil juga bicara saat hidup kita dalam keseharian, dalam sehari-hari melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka Anda sedang memberitakan itu secara tidak langsung. Dan saya percaya Anda sedang melakukan itu hari-hari ini. Di tengah kondisi yang sulit, Bapak Ibu Saudara, banyak pilihan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saat Anda mengambil keputusan untuk tetap berjuang dalam penderitaan ini, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Anda sedang memberitakan itu. Anda sedang memberitakan bahwa ada Yesus Kristus dalam hidup. Dan Yesus ialah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya biar setiap kita semakin teguh dalam perjuangan. Jadilah kuat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam perikop ini firman Tuhan memberikan perumpamaan dalam perjuangan dalam penderitaan. Perumpamaan yang pertama yaitu diambil dari ayat yang ke-3, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat firman Tuhan berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Perumpamaan yang pertama adalah prajurit yang baik, Bapak Ibu, yang tidak memusingkan soal-soal penghidupan. Mungkin Anda berkata, oh kayaknya nggak realistis ya firman Tuhan, nggak relevan. Hari ini lagi sulit kok nggak mau dipusingkan. Bapak Ibu Saudara, bukannya artinya kita cuek, bukan artinya kita bodoh amat. Tetap dalam hidup ini kita mengerjakan apa yang jadi soal-soal penghidupan kita. Itu
memang bagian kita Bapak Ibu Saudara. Tapi yang firman Tuhan ini mau tekankan sama setiap kita adalah fokus kita itu kemana? Prajurit yang baik tidak memusingkan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Jangan engkau melakukan kebenaran firman Tuhan atas motivasi yang salah. Jangan engkau berpikir kalau aku lakukan firman A, aku dapat apa? Kalau aku lakukan firman B, aku dapat apa? Itu bukan prajurit yang baik. Tapi prajurit yang baik adalah yang melakukan kebenaran firman Tuhan hanya untuk menyenangkan hati komandan, berkenan di mata komandan. Komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Mari biar hari ini setiap kita menjadi prajurit yang baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Prajurit yang baik, yang berkenan di mata komandan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini perjuangan yang begitu berat. Tapi saya percaya Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk menjadi prajurit yang baik. Fokus menyenangkan hati Tuhan, fokus menyenangkan hati komandan. Dan saya percaya Allah kita bukan Allah yang cuek, bukan Allah yang tidak mengasihi umat, bukan Allah yang tidak mengasihi anak. Dia Bapa yang baik. Saya percaya apa yang kita perlukan, kita butuhkan, Tuhan pasti berikan sesuai dengan kehendaknya. Ingat, sesuai dengan kehendak. Karena terkadang dalam hidup ini kita hanya fokus pada apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita perlu. Tapi Bapa yang baik memberikan apa yang kita perlu, memberikan apa yang kita perlu. Mari biar hari-hari ini setiap kita terus berjuang dalam penderitaan ini untuk menjadi prajurit yang baik. Yang mau katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, depan belakangmu, sesama anggota keluargamu di rumah. Katakan, jadilah prajurit yang baik. Prajurit yang kuat dalam Kristus. Perumpamaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima, mari kita sama-sama baca. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan yang kedua diambil dari olahragawan yang baik. Untuk seorang olahragawan dikatakan mendapat juara Bapak Ibu Saudara sampai garis akhir kalau dia dalam perjuangannya, dalam penderitaannya, dalam usahanya sampai garis akhir melakukannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada Bapak Ibu. Mengingatkan setiap kita hari-hari dalam penderitaan yang kita boleh alami, tetap kita harus lihat, harus pegang rambu-rambu kebenaran Tuhan. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Dan saat itu juga Anda sedang mewartakan atau mengabarkan Injil kepada orang-orang sekitar. Mari biar hari-hari ini Bapak Ibu, jadilah olahragawan yang baik Bapak. Seorang olahragawan persiapannya bukan hanya pada masa pertandingan Bapak, tapi sebelum pertandingan itulah masa persiapan, di mana dia mulai banyak angkat beban, mulai dia latihan terus menerus. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Agar otot-ototnya semakin kuat. Hari-hari ini dalam penderitaan yang ada, tanpa sadar otot-otot rohani kita juga sedang Tuhan berkuat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Dan percaya nanti sampai garis Tuhan akan kasih mahkota buat saudara. Tapi marilah hari-hari ini, selama kekuatan masih ada, selama kesempatan masih ada, jadilah olahragawan yang baik, terus berjuang sampai garis akhir Bapak Ibu Saudara. Amin. Olahragawan yang baik, sesuai dengan peraturan, bertanding dengan benar, maka akan mendapat mahkota saat dia sebagai juara. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini tadi firman Tuhan katakan, jadilah prajurit yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadilah olahragawan yang baik. Dan perumpamaan yang ketiga dari perikop ini, di ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perumpamannya diambil dari petani yang baik Bapak Ibu Saudara. Dikatakan petani yang bekerja keras. Yes. Apa sih kerja kerasnya petani Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi petani, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah apa? Dia menyiapkan benihnya Bapak Ibu. Tapi bukan cuma menyiapkan benih,
Sebelum dia menabur benih, dia harus memastikan tanah yang ditabur itu kondisinya baik. Artinya apa? Ini mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam hidup ini memang ada persiapan demi persiapan yang harus kita lewati. Dalam proses penderitaan yang ini, yang ada, Bapak Ibu Saudara, bekerjalah dengan keras. Berusahalah dengan keras, Bapak Ibu Saudara. Waktu petani menabur benih, dia mungkin tidak bisa langsung lihat hasilnya apa, tuaiannya kayak apa, enggak. Tapi dia tetap lakukan, Bapak. Dia tabur benih, Bapak. Dia berikan pupuk, dia terus berikan air. Dia lewati proses, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan tidak instan. Hari-hari ini, kalau kau berharap hasil yang instan, dengar baik. Mari jadilah seperti petani yang baik. Tetap bekerja keras. Amin. Tahu, nikmati prosesnya, Bapak. Ada waktu sampai nanti perlu bertumbuh hasil taburan. Dan barulah dia bisa menikmati hasil usahanya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga jelas, Bapak Ibu Saudara. Petani yang baik juga tahu kapan waktu dia menabur, kapan waktu dia menuai, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini dalam masa yang sulit, saya percaya setiap kita masih punya kesempatan untuk tetap menabur. Menabur bukan cuma bicara soal materi, Bapak Ibu Saudara. Bukan bicara hanya soal uang, Bapak Ibu Saudara. Tapi menabur bicara soal hidup ini jadi berkat buat orang lain. Hidup ini jadi dampak buat orang lain. Mungkin kau bilang, oh aku lagi sulit, gimana mau bisa nabur? Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya masih ada berkat yang masih bisa kita. Mungkin bukan materi kalau hari-hari ini sedang sulit, tapi motivasi, kekuatan, semangat, penghiburan, atau bahkan kita mendengarkan saja keluhan seseorang, hidupmu bisa jadi berkat orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari biar hari ini kita tetap berjuang dalam penderitaan ini. Jadilah prajurit yang baik, jadilah olahragawan yang baik, jadilah petani. Jadilah kuat dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 26-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari biar hari-hari ini tetap taat dan setia. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah akan digenapi dalam hidup. Amin. Hari-hari ini, setiap kita mungkin memiliki salib yang berbeda. Firman Tuhan di Lukas 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat jadi murid. Mari biar hari-hari ini, saya tahu mungkin berat, tapi pikul salib Kristus dengan taat dan setia, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bilang, kata, barang siapa tidak mengikul salib dan mengikut aku, kata Tuhan, ia tidak dapat menjadi murid. Ingat, saat Yesus naik ke surga, yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga ialah murid-murid Kristus. Dan dia berkata, Tuhan akan turun seperti saat dia naik ke surga. Malaikatnya menyampaikan itu kepada kita. Maka dari itu kita percaya, yang lihat Tuhan Yesus turun dari surga hanyalah murid. Saya percaya hari-hari Tuhan membentuk setiap kita semakin serupa kepada Dia. Jadi murid Kristus. Dari itu, dalam badai hidup hari ini, ketika keadaan semakin berat, tidak semakin baik, tapi jadilah kuat dalam. Mari kita sama-sama baca ayat yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu, hai anak, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari angkat tanganmu. Tuhan, kami percaya, Tuhan, hari-hari Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Allah yang memberikan kekuatan yang baru hari demi hari untuk setiap kami. Tuhan, kami bawa pergumulan kami ke dalam tangan. Kami serahkan ke dalam tangan.
Tuhan ajar kami juga lakukan apa yang menjadi bagian kami dengan baik. Biar hari-hari ini kami rindu Roh Kudus. Berikan kami kekuatan yang baru hari demi hari. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang hari-hari dalam kegumulan. Percaya Tuhan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan mujizat dinyatakan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak pernah lepas meninggalkan. Dari kami Tuhan, selalu hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan. Diberkati, jadi berkat. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Jadilah kuat dalam kasih karunia. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.